Selamat pagi Bapak dan Ibu Tutor serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Reva Dinda Aulia dengan NIM 860473984 dari Prodi PGSD. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tentang peran filsafat ilmu dan memperkuat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu dan pendidikan memiliki hubungan yang sangat erat dan saling memengaruhi. Filsafat ilmu membantu pendidikan untuk memahami dasar, tujuan, metode, dan nilai-nilai yang terkandung dalam proses pendidikan. Sebaliknya, pendidikan juga ikut mengembangkan filsafat ilmu melalui pemikiran kritis dan perkembangan ilmu pengetahuan. Yang pertama, filsafat ilmu berperan dalam mengamati dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Dalam hal ini, filsafat ilmu membantu menjawab pertanyaan mendasar tentang pendidikan. Misalnya, apa hakikat pendidikan, mengapa pendidikan diperlukan, dan bagaimana pendidikan seharusnya dilaksanakan. Dengan adanya filsafat ilmu, pendidikan tidak hanya dipandang sebagai kegiatan mengajar di kelas, tetapi juga sebagai proses membentuk manusia yang berilmu, berkarakter, dan bermoral. Selain itu, filsafat ilmu juga memperkuat keilmiahan pendidikan. Artinya, pendidikan harus memiliki metode yang jelas, sistematis, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, dalam dunia pendidikan digunakan berbagai penelitian, teori belajar, dan pendekatan ilmiah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian, filsafat ilmu memperkuat nilai-nilai dalam pendidikan. Pendidikan tidak hanya bertujuan mencerdaskan peserta didik, tetapi juga menanamkan nilai moral, etika, tanggung jawab, disiplin, dan sikap sosial dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pendidikan yang bermakna dan bernilai juga turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang baik akan melahirkan individu yang mampu berpikir kritis, kreatif, dan reflektif. Dari proses tersebut muncul berbagai gagasan baru, penelitian baru, dan pengembangan teori-teori baru yang memperkaya filsafat ilmu. Jadi, hubungan antara filsafat ilmu dan pendidikan bersifat timbal balik. Filsafat ilmu membantu pendidikan berkembang, sedangkan pendidikan membantu memperluas kajian filsafat ilmu. Yang ketiga, filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena memiliki 3 landasan utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi membahas tentang hakikat atau keberadaan suatu ilmu. Dalam pendidikan, ontologi membantu memahami apa sebenarnya pendidikan itu dan tujuan utama pendidikan bagi manusia. Epistemologi membahas tentang cara memperoleh ilmu pengetahuan. Dalam pendidikan, epistemologi berkaitan dengan metode pembelajaran, strategi mengajar, penggunaan media pembelajaran, dan proses penelitian pendidikan. Sedangkan aksiologi membahas tentang nilai dan manfaat ilmu. Dalam pendidikan, aksiologi menekankan bahwa ilmu harus memberikan manfaat bagi kehidupan manusia dan membentuk karakter yang baik. Melalui 3 pendekatan tersebut, filsafat ilmu mampu menganalisis berbagai persoalan pendidikan secara lebih mendalam, seperti masalah kualitas, pembelajaran, kurikulum, karakter, serta peserta didik, hingga perkembangan teknologi dalam pendidikan. Yang keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan dapat dilihat pada penerapan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka menekankan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, pengembangan karakter, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis. Guru tidak hanya menjadi pemberi informasi, tetapi juga fasilitator yang membantu peserta didik menemukan pengetahuan secara mandiri. Selain itu, penggunaan metode diskusi pembelajaran berbasis proyek dan pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran juga merupakan contoh penerapan filsafat ilmu dalam pendidikan modern. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa filsafat ilmu memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat ilmu pendidikan.
Filsafat ilmu membantu pendidikan memahami hakikat pendidikan, cara memperoleh pengetahuan, dan nilai-nilai yang harus diterapkan dalam kehidupan. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya menghasilkan manusia yang cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki moral dan tanggung jawab sosial. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman semua.